Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Iza. NIM saya F1G118034, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan MIT saya untuk mata kuliah Metodologi Penelitian atau Metopel, khususnya dengan judul Implementasi Algoritma HKDF pada Sistem Informasi Pemira untuk Meningkatkan Keamanan. Baik, langsung saja. Jadi judulnya adalah Implementasi Algoritma HKDF pada Sistem Informasi Pemira untuk Meningkatkan Keamanan. Jadi sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu bahwa saya menggunakan aplikasi Mendeley untuk memudahkan saya dalam penulisan daftar pustakanya, dan juga untuk mempermudah saya dalam pengambilan kutipan dalam jurnal. Oke, lanjut. Jadi pada bab 1 atau pendahuluan, jadi latar belakangnya yaitu voting atau pemungutan suara adalah istilah yang merujuk kepada mekanisme dalam pengambilan keputusan. Ini diambil dari kutipan Wikipedia pada tahun 2021 bulan April. Kemudian pemilu raya adalah bentuk pemungutan suara atau voting untuk pemilihan yang diadakan di perguruan tinggi di Indonesia. Pemira dilakukan 1 tahun sekali untuk mencari regenerasi penggerak pergerakan kampus, seperti pemilihan ketua BEM, presiden mahasiswa, dan anggota majelis Dewan Permusyawaratan Mahasiswa. Dengan adanya pemira ini, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan mahasiswa yang berkualitas untuk memajukan organisasi kemahasiswaan, khususnya di perguruan tinggi Universitas Haluleo. Untuk judul ini dibatasi dalam lingkup perguruan tinggi Universitas Haluleo. Kemudian pemilu raya atau voting dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Dengan pemanfaatan teknologi komputer, kita dapat mempercepat proses pemilihan dan membuat pemilihannya dapat dilakukan di mana saja. Tetapi pemilu raya atau voting yang dilakukan menggunakan teknologi komputer juga memiliki masalah tertentu. Seperti dalam masalah keamanan, banyak yang meragukan keamanannya. Apakah suara pemilihan atau votingnya masuk? Biasanya juga menjadi masalah. Dan juga biasanya ada sebuah masalah di mana pemilu itu atau e-voting itu dilakukan oleh bot. Jadi bukan dilakukan oleh manusia murni, melainkan melalui bot atau program aplikasi. Itu akan dianggap sebagai sebuah kecurangan. Salah satu cara untuk menjaga keamanan data adalah menerapkan ilmu kriptografi. Di sini ilmu kriptografi digunakan untuk menjaga keamanan pesan atau informasi, baik informasi yang ditransmisikan melalui saluran komunikasi maupun informasi yang disimpan dalam media penyimpanan, contohnya seperti database. Ini menurut Munir tahun 2019. Kemudian pada kriptografi modern terdapat berbagai macam algoritma. Di antaranya symmetric key kriptografi, kemudian ada public key kriptografi dan hash function. Tapi dalam penelitian ini saya hanya menerapkan fungsi hash kriptografi, khususnya menerapkan algoritma HKDF untuk menerapkan keamanan data pada sistem
pemira yang akan dikembangkan nantinya. Kemudian di sini ada kutipan lagi menurut Hackefren tahun 2010. Katanya, HKDF adalah algoritma yang beroperasi dengan data acak yang dilakukan untuk mengakomodasi aplikasi dengan data acak yang tidak tersedia. Dengan kata lain, algoritma ini akan menghasilkan nilai acak dengan proses enkripsi. Artinya di sini akan dilakukan proses keamanan data. Kemudian ada dua tahapan dalam algoritma HKDF. Yang pertama, yaitu dibutuhkannya sebuah input dan nilai acak, kemudian diekstrak dengan menggunakan Hamath. Kemudian dilanjut dengan tahap kedua, yaitu untuk memperluas nilai yang didapat tadi menjadi beberapa bagian. Itu menurut Meher dan Midhu Chakravarty tahun 2021. Melalui berbagai permasalahan yang ada yang tadi dan rancangan metode yang ada dalam penelitian ini, maka penulis saya sendiri memilih mengadakan penelitian dengan judul implementasi algoritma HKDF pada sistem informasi pemira untuk meningkatkan keamanan dengan lingkup yang tadi, yaitu di perguruan tinggi Universitas Halwaleo saja. Kemudian dimulai dari identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, model sistem informasi pemira yang akan dihasilkan yaitu bentuknya berbasis web, spesifik untuk pemira di Universitas Halwaleo. Kemudian sistem pemira ini dikembangkan dari tahap pemilihan sampai perhitungan suara. Kemudian fokus penelitian ini yaitu penerapan algoritma HKDF untuk meningkatkan keamanan pemira. Jadi fokusnya itu lebih ke arah keamanan. Kemudian sistem pemira ini dikembangkan menggunakan algoritma HKDF. Kemudian berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan pertama, apakah implementasi algoritma HKDF dapat digunakan untuk pengembangan sistem pemira dalam meningkatkan keamanan data? Kemudian, apakah hasil pengujian sistem pemira yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan atau apa kebutuhan dan aspek keamanan sistem informasi pemira? Bab 2 itu tinjauan pustaka. Ini baru beberapa, tapi di sini tinjauan pustaka berupa referensi atau hasil literatur yang penulis habis baca dari atau terkait penelitian sebelumnya. Yang pertama, penulis atau saya sendiri membaca penelitian dari Nurul Histiqamah pada tahun 2016 yang dimana dia merancang sistem keamanan e-voting dengan studi kasus pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian Nurul Histiqamah menggunakan fungsi khas dan algoritma one-time path dalam model e-voting berbasis website untuk memberikan keamanan pada setiap jawaban yang diberikan oleh pemilih. Kemudian ada lagi literatur yang kedua yaitu oleh Primakov dan Rahmat Adi Purnama pada tahun 2015 yang dimana mereka telah merancang sistem keamanan e-voting. Mereka menggunakan algoritma kode ASCII dalam model e-voting berbasis website juga untuk memberikan keamanan pada setiap respon pemilih. Jadi pada penelitian Primakov dia memberikan keamanan pada setiap respon pemilih. Jadi nanti respon pemilih, misalnya ini, nanti pemilih dia akan memilih, kemudian setiap respon yang diberikan itu
akan dimasukkan dalam sebuah kotak. Artinya dalam kotak ini tidak ada yang tahu jawabannya, alias nantinya jawaban ini akan diberikan sebuah inskripsi, kemudian dimasukkan ke dalam database misalnya. Seperti itu dalam penelitian Primakop yang diamankan dengan menggunakan kode ASCII. Kemudian ini daftar pustakanya. Saya mengambil dari Archive tahun 2010 dan Meher tahun 2021 dan Munir tahun 2019. Dan yang seperti saya katakan sebelumnya, saya menggunakan Mendeley untuk penulisan daftar pustakanya atau mempermudah saya dalam memasukkan citation-nya nantinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video meet ini. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.